Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Ya, pada kesempatan ini, pokok bahasan yang akan dibahas yaitu sel polta dan gunaannya dengan submateri potensial sel. Ya. Ini merupakan kelanjutan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang sel polta. Hai CU, kalau kita sama-sama dalam satu sel, sebagai elektroda, aku yang oksidasi ya. Oke, dan aku reduksi. Nah, itu persisa gambaran ilustrasi ya. Bagaimana kalau Zn dengan Cu bertemu dalam satu sel. Jadi Zn selalu oksidasi, Cu selalu reduksi. Nah, kenapa demikian? Dan bagaimana dengan atom-atom yang lain atau unsur yang lain? Nah, itu akan terjawab dalam sheet berikutnya. Nah, potensial elektroda ya, lambangnya E. Ya, sebelum kita bahas apa itu potensial sel, nah kita bahas dulu apa itu potensial elektroda. Nah, potensial elektroda atau E lambangnya merupakan perbedaan potensial elektroda suatu logam terhadap elektroda hidrogen ya sebagai standar. Jadi cara mengukurnya dibuat rangkaian seperti pada gambar ya, dua buah larutan kemudian dihubungkan dengan jembatan garam dan voltmeter ya. Salah satu elektrodanya sebagai standar yaitu gas hidrogen. Kemudian logam yang akan diukur elektrodanya itu sebagai elektroda yang lain. Di sini misalnya akan mengukur Zn, maka larutannya harus mengandung Zn, jadi harus linear antara elektroda dan larutan. Di sini misalnya larutannya ZnSO4. Kalau misalnya Cu, misalnya elektrodanya yang akan diukur, maka larutannya CuSO4. Atau misalnya Pb ya, timba, maka larutannya misalnya Pb nitrat. Jadi harus linear antara elektroda dengan larutan. Kemudian ditetapkan ya hidrogen itu potensialnya adalah 0,0 volt. Nah, berapa beda potensial dengan standar itu nanti akan terbaca di voltmeter. Jadi berapa voltnya? Misalnya Zn ya berapa volt atau Cu berapa volt. Itu terbaca nanti di voltmeter. Nah, potensial elektroda yang diukur pada keadaan standar disebut potensial elektroda standar ya. Lambangnya E0 ya. Nah, apa itu keadaan standar? Nah, keadaan standar itu yaitu keadaan di mana suhunya ya 25 derajat Celcius, konsentrasinya 1 M dan tekanannya 1 atm. Itulah keadaan standar. Nah, dengan cara pengujian seperti tadi, maka zat-zat lain bisa ditentukan berapa potensial standarnya. Ini seperti dilakukan oleh Chemistry McMurray seperti tabel ini. Nah, karena ini reaksinya adalah reaksi reduksi, maka disebut potensial reduksi standar. Ini disusun dari atas ke bawah itu makin kecil ya. Paling besar itu ada di atas yaitu F2 ya. Besarnya adalah 2,87 volt E-rate-nya. Kemudian makin ke bawah makin kecil dan paling kecil adalah Li ya dengan harga potensial rate-nya adalah min 3,04 volt. Nah, kalau harga potensial reduksinya ya NO-nya positif, ini artinya adalah lebih besar daripada hidrogen. Kemudian kalau harga NO-nya negatif berarti lebih kecil daripada hidrogen. Ya, ini karena hidrogen sebagai standar. Nah, unsur yang mempunyai NO lebih besar dalam sel polta ini akan mengalami reaksi reduksi tempatnya di katoda. Ya, ini misalnya kalau dalam sel polta itu ada Ag dengan Cu, maka Ag karena Ag ada di atas, maka Ag lah yang akan reduksi ya, Cu yang akan oksidasi. Nah, kemudian unsur yang mempunyai NO lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi ya, tempatnya di anoda. Nah, tabel ini disusun dari atas ke bawah makin kecil. Artinya ya, semakin ke bawah semakin mudah mengalami oksidasi atau makin sukar mengalami reduksi. Tentu yang paling bawah lah yang paling mudah oksidasi ya, atau yang atas lah yang paling sukar oksidasi ya, paling atas. Nah, sekarang apa itu potensial sel ya? Sebagaimana judul dari pembelajaran ini. Nah, potensial sel adalah arus listrik yang berupa aliran elektron
pada sel volta ya, disebabkan oleh adanya beda potensial antara elektroda. Nah, aliran elektron ini dari anoda ke katoda ya, nanti beda potensialnya akan terbaca di voltmeter. Nah, jika potensial elektroda itu diukur ya pada keadaan standar ya, tadi keadaan standar suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer dan konsentrasi 1 M, maka disebut potensial sel standar atau lambangnya E0 sel. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga E0 sel? Nah, caranya itu ada dua ya. Satu, melalui percobaan. Kalau melalui percobaan, tinggal lihat harga NOC-nya di voltmeter. Nah, yang kedua, ini menentukannya dengan cara berdasarkan data harga NO. Nah, dengan cara ini, rumusnya adalah ya, SL sama dengan NO katoda dikurang NO anoda. Nah, misal contoh soal ya. Pada rangkaian sel volta yang elektronnya Zn dan Cu, tentukan NO selnya. Ya, diketahui NO Zn adalah min 0,76 volt dan NO Cu adalah plus 0,34. Nah, kita tentukan dulu sebelum masuk rumus mana katoda, mana anoda ya. Ingat, katoda itu yang NO-nya lebih besar ya, anoda yang lebih kecil. Nah, di sini karena NO-Cu ya lebih besar daripada NO-Zn, maka Cu lah sebagai katoda atau yang reduksi ya. Kemudian Zn yang oksidasi. Nah, jadi rumus itu bisa dirubah menjadi ya S0C-nya sama dengan NO-Cu dikurang NO-Zn. Kemudian masukkan harganya ya. Jadi harga NO-C itu nanti akan dicantumkan dalam soal ya, tidak perlu dihafal gitu. Nah, harga NO-Cu-nya plus 0,34, kemudian Zn min 0,76 ya. Kemudian buka kurungnya, min kali min jadi plus 0,34 ditambah 0,76 ya, sama dengan 1,10 volt. Nah, dengan cara ini jadi elektroda yang lain bisa dihitung berapa SL-nya ya. Ingat rumusnya N0 SL sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Nah, sekarang deret Volta. Nah, Alessandro Volta ya, orang yang menemukan sel Volta, ya, di samping dia menemukan sel Volta, dia juga menemukan deret keaktifan logam ya. Unsur-unsur disusun berdasarkan urutan harga potensial elektrodanya itu membentuk suatu deret. Nah, dia kenal namanya deret Volta atau deret keaktifan logam. Nah, ini deret Voltanya ya. Deret Voltanya di paling kiri Li, kemudian K, dan seterusnya. Paling kanan adalah AU. Nah, dari kiri ke kanan itu harga NO-nya semakin besar ya. Jadi paling besar yang paling kanan. Ya, artinya dari kiri kanan itu makin mudah reduksi. Jadi paling mudah reduksi adalah AU ya, paling sukar adalah Li paling kiri ya. Nah, dari kiri ke kanan sifat reduktor ya, atau daya reduksi itu semakin berkurang dan sifat oksidatornya atau daya oksidasi semakin bertambah. Jadi yang paling besar daya oksidasinya adalah yang paling kanan ya. Sebaliknya yang paling kecil daya oksidasinya adalah yang paling kiri. Ya, inilah deret Volta. Sekarang apa fungsi deret Volta ya? Nah, fungsi deret Volta diantaranya ada dua ya. Pertama ya, misalnya dalam suatu sel Volta kita bisa mengetahui apakah unsur tersebut oksidasi atau reduksi ya tanpa melihat harga NO ya. Tadi kan kalau yang NO-nya lebih besar dia adalah reduksi ya, yang lebih kecil dia oksidasi. Nah, kalau tidak ada harga NO-nya dengan deret Volta kita bisa menentukan ya. Nah, cara menentukannya unsur yang sebelah kiri dia oksidasi, ingat. Yang sebelah kanan dia akan reduksi. Jadi misalnya ya, suatu sel terdiri dari Fe dengan Pb ya. Nah, kita lihat Fe ada di sebelah kiri Pb ya. Maka Fe akan oksidasi atau di anoda tempatnya. Kemudian Pb akan reduksi ya atau di katoda. Jadi itu caranya ya. Jadi yang sebelah kiri dia akan oksidasi ya, sebelah kanan dia akan reduksi. Nah, fungsi yang kedua ya yaitu reaksi pendesakan logam. Nah, logam sebelah kiri itu bisa menggantikan posisi logam yang sebelah kanan dalam suatu molekul ya. Misalnya ya Zn ya, unsur Zn bereaksi dengan
molekul COS4. Nah, ini COS4 pasangannya akan direbut oleh Zn sehingga Cu jadi mengendap. Jadi bisa bereaksi, bisa merebut. Tapi tidak bisa dibalik. Jadi yang sebelah kanan tidak bisa merebut pasangan sebelah kiri. Jadi Cu misalnya ditambah Zn4, maka ini tidak akan bereaksi ya. Jadi Cu tidak bisa menggantikan posisi Zn dalam molekul itu. Itu diantara kegunaan dari deret volta. Jadi yang pertama tadi bisa menentukan mana katoda, mana anoda tanpa melihat harga N0. Yang kedua, kita bisa menebak ya reaksi ini bisa bereaksi atau tidak reaksi log ini. Jadi yang sebelah kiri bisa merebut ya pasangan yang sebelah kanan dalam deret volta ya, sementara sebelah kanan tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana cara menghafal deret volta ya? Karena deret volta ini cukup urgen dalam sel kimia ya. Jadi bukan sel volta saja nanti deret volta dipakai, nanti sel elektrolit juga dipakai ya. Nah, cara menghafalnya itu ya banyak cara, diantaranya dengan menggunakan jembatan keledai ya. Jadi ada jembatan keledainya juga banyak, diantaranya ada yang sini ya. Jadi dengan jembatan keledai, lihat kalau baginda kaisar nanti meninggal ya, alamana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pembanti busta huruf, kerupuk agak hangus pahit au. Jadi LI ya lihat LI, kemudian kalau K ya baginda BA, kaisar CA dan selanjutnya ya. Ini cara menghafalnya. Mudah-mudahan dengan cara menghafal ini kita bisa tahu mana sebelah kiri, mana sebelah kanan ya. Saya ulang ya. Lihat kalau baginda kaisar nanti meninggal, alamana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pembasmi buta huruf, kerupuk agak hangus pahit au. Ya, itu cara menghafalnya ya untuk dari Polta. Nah, dengan demikian para siswa sekalian, itulah ya materi potensial yang dibahas untuk kesempatan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan dengan Anda menyimak materi ini, Anda bisa menentukan ya berapa harga potensial sel suatu sel Polta ya, dan juga bisa menentukan ya mana yang oksidasi dan mana yang reduksi dalam suatu sel Polta. Ya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan membuat Anda lebih memahaminya ya. Kalau belum memahaminya, coba diulang lagi menontonnya ya. Mudah-mudahan sampai paham. Ya, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.